Ren McElvoice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah membujang demi kerajaan Allah. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya sedemikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara-saudari, Alkitab juga memperlihatkan adanya orang yang walaupun memiliki perasaan seks dan tidak merasa perlu memuaskan tuntutan perasaan tersebut. Alkitab menganjuri orang-orang seperti itu untuk membujang. Membujang tidak berarti lebih suci daripada menikah pada aspek rohani. Tetapi orang-orang yang membujang sesungguhnya dapat memanfaatkan segenap kekuatan tubuhnya dalam pekerjaan Tuhan. Hal ini pun disinggung dalam 1 Korintus 7. Paulus menerangkan kepada kita bahwa orang yang menikah akan menghadapi 3 masalah. Pertama, pernikahan merupakan suatu ikatan. Ia berkata, terikat pada seorang perempuan atau istri. Ayat 27. Pada umumnya, bila seorang laki-laki menikah, ia akan tidak bebas dan harus melakukan banyak urusan. Ia terpaksa harus melakukannya karena ia terikat pada seorang istri. Kedua, orang yang menikah akan mengalami penderitaan. Ia akan ditimpa kesusahan badani, ayat 28. Jika seseorang menikah, dengan sendirinya kesusahan badani akan bertambah, sehingga ia tidak dapat dengan tekun melayani Tuhan. Ketiga, orang yang menikah juga akan mengalami kekhawatiran atas perkara-perkara duniawi, ayat 32-34. Orang yang membujang sesungguhnya adalah orang yang dapat memperoleh banyak di hadapan Allah. Dalam Matius 19 kita nampak jelas bahwa orang yang membujang benar-benar lebih mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus mengakui apa yang dikatakan Tuhan. Ada orang yang membuat dirinya demikian membujang atas kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Saudara-saudari, jelas sekali, ini berarti membujang ada kaitannya dengan masuk kerajaan surga. Kita tidak berani mengatakan apa kaitan antara membujang dengan kerajaan surga. Tetapi kita dapat mengatakan bahwa membujang benar-benar mengandung aspek-aspek yang menguntungkan dalam hal masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu, di sini Tuhan memberitahu kita, ada orang yang membujang demi kerajaan surga. Tidak saja demikian, dalam Wahyu pasal 14, ke kita juga nampak bahwa buah-buah sulung itu, 144.000 orang, semuanya adalah orang-orang yang membujang. Mereka senantiasa mengikuti anak domba. Saudara-saudari, orang-orang ini adalah yang terangkat paling dini. Dari sini kita nampak membujang benar-benar berkaitan dengan keterangkatan. Kelak kita akan nampak bahwa orang-orang yang membujang sesungguhnya lebih beruntung dalam hal masuk kerajaan surga dan keterangkatan. Namun untuk hari ini Paulus berkata, membujang sesungguhnya dapat mengurangi kesusahan dan dapat melayani Allah dengan baik. Masalah ini hanya dapat kita bentangkan di hadapan saudara-saudari, sebab hanya orang-orang yang tidak ada paksaan seks baru dapat melakukannya. Hanya orang-orang yang dapat menentukan diri sendiri, yang keadaan sekitarnya mengizinkan, serta yang tiada kebutuhan khusus baru dapat melakukannya. Saudara-saudari, karena itu dengan objektif kita bentangkan hal ini di hadapan Anda sekalian, dan membiarkan masing-masing memilih bagi diri kita sendiri di hadapan Allah, sesuai dengan ajaran Alkitab. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.